Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan alat-alat laboratorium yang menggunakan listrik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Amelia Fatika Putri, Anissa Dia Ramadhani, Bunga Mardiuri, dan Dewi Nur Hidayah. Saya Bunga Mardiuri akan menjelaskan salah satu alat laboratorium modern atau alat laboratorium yang bersumber tenaga dari listrik. Saya akan menjelaskan neraca analitik atau timbangan analitik atau bahkan ada yang menyebutnya dengan neraca laboratorium. Nah, saya pertama akan membahas apa itu neraca analitik. Neraca analitik merupakan sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat yang kecil, bahkan dalam satuan submiligram. Zat yang diukur massanya berbentuk padat maupun cair. Sebagian besar peneliti menggunakan neraca analitik untuk mengukur massa zat dengan ketelitian yang sangat tinggi. Ketelitian sebuah neraca analitik bahkan bisa mencapai 1 kali 10 pangkat min 4 gram. Beberapa neraca analitik bahkan memiliki fungsi yang sudah sangat lengkap, bukan hanya menghitung massa suatu zat, tapi juga membuat presentase massa zat terhadap zat lainnya. Prinsip kerja neraca analitik. Prinsip kerjanya yaitu dengan menggunakan sumber tegangan listrik staf volt dan dilakukan pengepasan terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian bahan diletakkan pada neraca lalu dilihat angka yang tertera pada layar. Angka itu merupakan berat dari bahan yang ditimbang. Fitur dari neraca analitik. 1. Piringan timbangan. Piringan timbangan pada neraca analitik memiliki fungsi untuk meletakkan benda atau zat yang akan ditimbang. Piringan neraca ini juga bisa dibersihkan dengan menggunakan kuas atau tisu. Yang kedua, anak timbangan. Anak timbangan digunakan dalam hal kalibrasi. Yang ketiga, water pass. Water pass digunakan untuk melihat timbangan apakah sudah stabil atau belum. Yang keempat, tombol pengaturan. Di dalam neraca analitik terdapat beberapa tombol pengaturan yang bisa digunakan. Di antaranya adalah mode, rezero, dan juga tombol on dan off. Tombol mode ini adalah sebuah tombol yang memiliki sistem konversi satuan dalam penimbangan. Dengan adanya tombol ini nantinya akan memudahkan teman-teman dalam merubah satuan dalam proses penimbangan sesuai dengan satuan yang dibutuhkan. Tombol on dan off ini adalah tombol yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan neraca. Tombol rezero digunakan sebagai tombol yang digunakan untuk mengatur neraca. Tombol ini akan mengatur neraca pada posisi 0. Tetapi jika terlalu sering digunakan, nantinya akan mudah rusak dan tidak bisa menghasilkan data yang akurat. Yang kelima, electromagnetic force restoration merupakan fitur neraca analitik berbasis coil magnetik permanen untuk tingkat akurasi pengukuran yang tinggi. Yang keenam, internal database storing system, di mana data pengukuran hasil timbangan tersimpan di dalam database. Yang ketujuh, RS-232 Data Interface, untuk menghubungkan neraca analitik dengan komputer atau printer. Selanjutnya, kelebihan neraca analitik. Yang pertama, memiliki tingkat akurasi atau ketelitian yang sangat baik. Yang kedua, neraca analitik digital mudah dalam penggunaan karena lebih praktis, efektif, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, beberapa neraca analitik digital bahkan sudah memiliki fitur internal calibration yang memungkinkan kita melakukan kalibrasi sendiri. Kekurangan neraca analitik. Yang pertama, neraca analitik membutuhkan sumber listrik untuk mengoperasikannya. Yang kedua, neraca analitik memiliki satuan batas maksimal. Itu sebabnya kita mesti mengetahui spesifikasi lebih lanjut mengenai timbangan analitik yang kita butuhkan. Yang ketiga, harga yang cukup mahal dan jika rusak perbaikannya juga mahal. Yang keempat, harus meletakkannya pada tempat yang benar, karena hembusan udara dapat mempengaruhi tingkat ketelitiannya. Aturan umum untuk menggunakan neraca analitik. Yang pertama, pastikan neraca analitik pada posisi yang benar. Yang kedua, tempatkan neraca analitik jauh dari hembusan angin dan panas yang berlebihan. Yang ketiga, hindarkan neraca analitik dari medan magnet sekitar. Yang keempat, jangan meletakkan bahan kimia secara langsung pada piringan neraca, kecuali jika tidak reaktif pada suhu kamar, karena beberapa zat dapat menarik kelembaban dan menyebabkan korosi. Residu yang menempel pada piringan dapat mengganggu penimbangan. Selain itu, dapat juga mengontaminasi bahan kimia lain yang ditimbang kemudian dengan cara yang sama. Jadi, sebaiknya timbanglah bahan kimia di dalam wadah seperti kaca arloji atau kertas timbangan.
Ketika teman-teman melakukan penimbangan, ingat untuk menimbang wadah terlebih dahulu atau menyesuaikan beratnya. Berhati-hatilah agar tidak menumpahkan bahan kimia pada neraca atau di sekitar neraca. Jika terjadi, segera bersihkan. Ketika sudah selesai, kembalikan beratnya menjadi 0. Selalu bersihkan neraca analitik jika sudah digunakan. Matikan neraca analitik jika tidak digunakan dalam waktu lama. Nah, teman-teman, sekian penjelasan tentang neraca analitik dari saya. Baiklah, selanjutnya saya, Amelia Fatika Putri, akan menjelaskan salah satu alat laboratorium yang menggunakan sumber energi listrik, yaitu lemari asam. Lemari asam adalah alat laboratorium yang dirancang untuk melakukan percobaan menggunakan zat kimia tertentu dalam sebuah penelitian tentang reaksi kimia. Keberadaan lemari asam dalam ruangan laboratorium sangatlah dibutuhkan, karena lemari asam berguna untuk menyimpan zat kimia yang bersifat asam atau basa kuat yang mudah menguap. Fungsi utama dari lemari asam adalah sebagai perantara untuk memindahkan bahan kimia asam berkonsentrasi tinggi sebagai tempat reaksi kimia yang menggunakan bahan-bahan yang mudah menguap dan gas yang berbahaya, sebagai tempat untuk menyimpan bahan-bahan kimia asam tinggi. Sirkulasi udara sangat penting dalam suatu lemari asam, sehingga lemari asam dapat bekerja dengan baik. Adapun komponen kimia yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan lemari asam adalah: yang pertama, tahan terhadap bahan kimia organik; yang kedua, tahan terhadap bahan kimia yang bersifat korosif; yang ketiga, tahan terhadap ledakan. Dalam penggunaan lemari asam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan menyimpan bahan kimia secara berdekatan di dalam lemari asam, dan pastikan tidak ada zat kimia lain yang berada di samping lemari asam. Yang kedua, pastikan jendela lemari asam tertutup saat tidak digunakan dan buka secukupnya saja pada saat pemakaian. Yang ketiga, dilarang memasukkan kepala ke dalam lemari asam dan perhatikan prosedur pemakaian lemari asam. Yang keempat, lemari asam dalam kondisi baik dan bersih saat akan digunakan. Yang kelima, hindari penggunaan bahan patogen dan mikroorganisme dalam lemari asam. Yang keenam, lakukan pemeriksaan lemari asam secara berkala minimal 1 tahun sekali. Yang ketujuh, jangan gunakan lemari asam sebagai lemari penyimpanan ekstra. Demi menjaga keamanan pada saat menggunakan lemari asam, kita harus menjaga kebersihan lemari asam agar lemari asam selalu dalam keadaan bersih dan aman. Berikut adalah cara membersihkan tumpahan zat yang terdapat pada lemari asam. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa kebersihan lemari asam. Apabila ada tumpahan zat pada lemari asam, amati jenis reaksinya, apakah itu asam atau basa. Kita dapat memeriksa jenis reaksinya dengan menggunakan kertas lakmus. Apabila kita sudah mengetahui jenis reaksinya, kita bersihkan dengan menggunakan penetral. Apabila tumpahan tersebut berasal dari asam, kita dapat menggunakan penetralnya natrium karbonat. Dan apabila tumpahan tersebut berasal dari basa, kita dapat menggunakan amonium klorida sebagai penetralnya. Lalu penetral itu dapat diencerkan dengan air dan kemudian lap tumpahan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan lemari asam. Nah, yang pertama itu kita harus pastikan dulu sambungan kabel lemari asamnya itu sudah tersambung ke arus listrik. Nah, apabila nanti sudah tersambung, maka switch blower dan lampu penerangnya akan hidup secara otomatis. Nah, setelah itu kita dapat membuka jendela sorong atau sliding window-nya itu setinggi bahu. Nah, setelah itu kita dapat melakukan pekerjaan kita itu secara hati-hati. Nah, jika pada saat melakukan pekerjaan, kita hendak meninggalkan pekerjaan itu sebentar, namun proses reaksi itu masih berjalan, nah kita dapat menurunkan sliding window-nya itu dengan tinggi itu sekitar 10 cm dari bibir atas atau top tabel lemari asamnya. Nah, setelah kita kembali lagi ingin melakukan pekerjaan, kita dapat membuka sliding window-nya itu setinggi bahu kembali.
Nah, apabila kita sudah selesai melakukan pekerjaan, kita dapat membersihkan lemari asam dengan kain kering, lalu dibilas dengan kain basah, kemudian lap lagi dengan kain kering hingga kering. Nah, setelah itu kita dapat menurunkan sliding window hingga permukaan meja lemari asam. Nah, yang terakhir kita cabut sambungan kabel lemari asam dari sumber listriknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dian Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat listrik laboratorium yang bernama oven laboratorium. Selamat menyaksikan. Nah, alat selanjutnya adalah oven laboratorium. Oven laboratorium adalah salah satu alat yang sering dipergunakan di laboratorium kimia. Oven ini biasanya digunakan untuk memanaskan suatu sampel atau untuk menghilangkan kandungan air dari sampel. Penggunaan oven ini pun bisa untuk membersihkan salah satu gangguan dalam analisis kimia, yaitu kandungan air atau kadar air. Kandungan air sangat mengganggu dalam melakukan analisis sehingga harus dihilangkan. Oven ini termasuk alat elektrik sehingga dalam penggunaannya oven membutuhkan listrik. Cara penggunaan oven ini sangatlah mudah. Yang pertama, kita sambungkan kabel oven ke colokan listrik, kemudian atur suhu yang diinginkan, dan kita tinggal menunggu sampai sampel itu kering. Oven laboratorium pun memiliki beberapa fungsi, yakni untuk memanaskan sampel hingga diperoleh sampel kering. Yang kedua, untuk mengeringkan alat gelas yang telah dicuci. Yang ketiga, untuk mengeringkan zat atau sampel dalam tempat tertutup. Oven laboratorium juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, oven dwifungsi atau dual purpose oven. Oven jenis ini biasanya digunakan sebagai inkubator atau pensteril di laboratorium. Lalu yang kedua, heavy dusty oven. Oven jenis ini dibuat dengan bahan stainless steel dan dilengkapi dengan rak yang mudah diatur. Temperatur dalam oven ini mencapai 250 hingga 300 derajat Celcius. Ketiga, drying oven. Oven jenis ini hanya dapat bekerja dengan suhu maksimal 60 derajat Celcius dan digunakan untuk mengeringkan peralatan gelas atau aparatus dari plastik karena suhunya yang tidak terlalu tinggi. Dan yang keempat, vacuum oven. Oven pengeringan vakum paling sering digunakan untuk proses pengeringan yang halus, seperti mengeringkan bagian-bagian kecil atau membuang pelarut yang mudah terbakar. Oven vakum standar dapat beroperasi pada suhu setinggi 200 derajat Celcius hingga 250 derajat Celcius. Alat listrik yang ada di laboratorium yaitu hot plate. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hot plate. Yang pertama, ada pengertian dari hot plate. Hot plate adalah alat di laboratorium kimia yang digunakan untuk memanaskan campuran atau sampel. Sampel yang akan dipanaskan ditempatkan ke dalam Erlenmeyer atau gelas kimia. Kemudian, pada hot plate terdapat tombol yang diputar untuk menghidupkan dan mematikannya. Kemudian ada cara penggunaan hot plate.
Cara penggunaan alat ini cukup sederhana. Kita tinggal menyalakan, kemudian menempatkan sampel di atas hot plate, lalu diatur suhunya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada fungsi hot plate. Hot plate stirrer dan stirrer bar atau magnetic stirrer berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Plat yang terdapat dalam alat ini dapat dipanaskan sehingga mampu mempercepat proses homogenisasi. Pengadukan dengan bantuan batang magnet hot plate dan magnetic stirrer, seri hot plate dan stirrer digital, RSH1DR misalnya mampu menghomogenkan sampai 10 liter dengan kecepatan sangat lambat sampai 1600 rpm dan dapat dipanaskan sampai 425 derajat Celcius. Baiklah, itu tadi persentase dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.